pertama ada aspek manajemen bisnis. Peneliti berencana mendirikan bisnis yang bergerak pada bidang kuliner, yaitu minuman kopi yang berkualitas. Peneliti memilih bisnis ini karena minuman kopi adalah salah satu minuman yang populer dan banyak digemari oleh masyarakat luas. Keunggulan dari bisnis kopi ini berasal dari berbagai aspek, termasuk kualitas produk, inovasi kreasi kopi, dan pelayanan yang ramah. Dari aspek manajemen bisnis ini, yang pertama ada planning atau perencanaan. Rencana pengembangan bisnis yang dimiliki peneliti dalam waktu dekat ini yaitu menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran utama dengan fokus pada konten visual yang menarik dan promosi spesial untuk menarik pelanggan baru. Visi dan misi Serendipity Coffee. Yang pertama ada visi, menjadi tempat kopi terfavorit dan terdepan di hati pelanggan, menjadi pusat pertemuan dan inspirasi bagi pecinta kopi di seluruh dunia. Yang kedua ada misi. Yang pertama, menyajikan kopi berkualitas tinggi dari berbagai origin yang diolah dengan cermat dan penuh keahlian. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan, menciptakan pengalaman berbeda dan menyenangkan setiap kali berkunjung. Yang ketiga yaitu membangun hubungan yang kuat dengan para petani kopi lokal dan mendukung keberlanjutan industri kopi. Yang keempat yaitu terus mengembangkan inovasi dalam menu dan konsep kedai, menjaga keunggulan dalam persaingan pasar kopi. Yang kelima yaitu berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui program sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Serendipity Coffee ini terdiri dari owner, manager, waiters, dan barista. Ownernya sendiri yaitu ada Gita Andriani, yang kedua yaitu Mima Hamdianti, saya sendiri, yang ketiga yaitu Sri Rahayu Rubianti. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan. Yang pertama ada sistem komunikasi. Sistem komunikasi yang akan digunakan oleh Serendipity Coffee adalah sistem komunikasi yang vertikal yang terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah. Sistem komunikasi vertikal memiliki arti bahwa tidak ada batasan informasi antara pemimpin dan bawahan, sehingga pemimpin perusahaan dapat menginformasikan kepada karyawan tentang keadaan di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang akan diterapkan oleh Serendipity Coffee adalah tipe kepemimpinan demokratis. Artinya bahwa diberi kebebasan untuk berpendapat tentang suatu keputusan, tetapi tetap yang memutuskan adalah pimpinan perusahaan. Selain itu juga karyawan diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana cara memecahkannya. Yang keempat yaitu ada controlling atau pengawasan. Salah satu aspek utama dari pengawasan manajemen Serendipity Coffee adalah melakukan pemeriksaan rutin terhadap kualitas produk yang meliputi penyajian kopi, makanan, dan minuman lainnya. Ini melibatkan pengecekan rasa, aroma, suhu, dan presentasi yang memastikan konsistensi dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Pengawasan manajemen juga mencakup pemantauan kebersihan dan sanitasi dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi sanitasi area, persiapan makanan, peralatan, dan fasilitas umum. Pihak Serendipity Coffee memastikan bahwa prosedur pembersihan yang ketat diikuti untuk mencegah kontaminasi dan menjaga standar kebersihan yang tinggi. Manajemen pengawasan keuangan Serendipity Coffee yang efektif memastikan bahwa setiap transaksi keuangan direkam dengan benar, kontrol internal yang memadai diterapkan, dan anggaran perusahaan diawasi secara cermat guna mengidentifikasi potensi risiko atau penyalahgunaan dana. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Dari aspek pemasaran ada analisis pemasaran. Yang pertama ada segmentasi geografis. Secara geografis, Serendipity Coffee terletak di daerah pegunungan yang menawarkan atmosfer yang tenang dan damai bagi para pengunjung yang ingin menikmati kopi lokal sambil menikmati udara sejuk pegunungan. Dengan lokasi yang strategis dan pemandangan yang memukau dan menarik bagi para pecinta kopi dan alam. Yang kedua itu segmentasi demografis. Dengan menu yang disajikan atau ditawarkan di Serendipity Coffee, mulai dari makanan hingga minuman yang sangat bervariasi, menu yang ditawarkan ditargetkan untuk wisatawan, orang umum, remaja SMA, dan orang-orang yang berada di kalangan menengah ke atas maupun juga ke bawah. Yang ketiga itu segmentasi psikografis. Serendipity Coffee akan didirikan karena pemilik mempunyai hobi. Yang kedua yaitu komponen pemasaran.
Di komponen pemasaran ini yang pertama ada targeting. Serendipity Coffee ditargetkan untuk wisatawan, orang umum, remaja SMA, dan orang-orang yang berada di kalangan menengah ke atas ataupun juga ke bawah. Yang kedua yaitu targeting. Serendipity Coffee yang pertama ada targeting. Serendipity Coffee ditargetkan untuk wisatawan, orang umum, remaja SMA, dan orang-orang yang berada di kalangan menengah ke atas ataupun juga ke bawah. Yang kedua itu ada positioning. Serendipity Coffee merupakan tempat yang sempurna untuk menikmati cangkir kopi yang segar sambil bersantai. Terletak di daerah pegunungan, kedai kopi ini menawarkan suasana yang nyaman dan tenang bagi para pengunjung yang ingin melepaskan penat serta seharian beraktivitas. Dengan desain interior yang modern dan minimalis serta playlist musik yang menyenangkan, Serendipity Coffee menjadi pilihan favorit bagi para pecinta kopi dan penggemar tempat nongkrong yang cozy dengan menu kopi yang beragam dan cita rasa yang nikmat. Yang ketiga yaitu komponen taktik pemasaran. Yang pertama ada penggunaan media sosial. Dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, kedai kopi dapat membagikan konten menarik seperti foto-foto, menu kopi, ulasan pelanggan, dan promo-promo spesial. Hal ini dapat membantu menarik perhatian pengguna sosial media dan meningkatkan kesadaran tentang kopi tersebut. Yang kedua yaitu program loyalty atau kartu member. Dengan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mendapatkan reward atau diskon khusus melalui program keanggotaan, kedai kopi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong mereka untuk kembali lagi. Yang ketiga yaitu event atau kolaborasi. Mengadakan event-event seperti live musik, shopping session, atau kolaborasi dengan brand lain dapat menjadi cara efektif untuk menarik perhatian baru dan memperluas pangsa pasar kedai kopi. Yang keempat yaitu promosi khusus pada hari-hari tertentu. Menawarkan promo spesial pada hari tertentu seperti hari Valentine, hari Kartini, atau hari ulang tahun, kedai kopi dapat meningkatkan kunjungan pelanggan dan memberikan pengalaman yang berkesan. Yang keempat yaitu marketing mix atau 4P. Yang pertama ada produk, kualitas kopi yang tinggi dari biji kopi pilihan, berbagai varian kopi seperti Arabica, Robusta, dan single origin. Yang ketiga yaitu ada kemasan yang menarik dan praktis. Yang kedua ada price, menawarkan harga yang bersaing dengan produk sejenis di pasaran, menyediakan diskon atau promo khusus untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Serendipity Coffee terletak di daerah pegunungan yang menawarkan atmosfer yang tenang dan damai bagi para pengunjung yang menikmati kopi lokal sambil menikmati udara sejuk pegunungan dengan lokasi yang strategis dan pemandangan yang memukau dan menarik bagi para pecinta kopi dan alam. Yang keempat yaitu promotion, menggunakan media sosial untuk melakukan kampanye pemasaran, mendapatkan endorsement dari influencer atau barista terkenal. Yang kelima itu komponen value. Yang pertama ada brand. Peneliti memberi nama Serendipity Coffee ini karena mempunyai makna keberuntungan atau sesuatu yang berguna, menyenangkan, atau berharga tanpa diduga dan diharapkan sebelumnya. Peneliti berharap Serendipity Coffee akan membawa sebuah keberuntungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk berhasil dan sukses dalam menjalankan sebuah usaha. Yang kedua yaitu ada service. Serendipity Coffee berkomitmen untuk memberikan layanan pelanggan yang luar biasa kepada setiap pengunjung yang datang. Ketika pelanggan memasuki toko, mereka disambut dengan senyuman hangat dan staf Serendipity Coffee yang terlatih dengan baik. Serendipity Coffee siap melayani mereka dengan ramah dan memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan mereka. Selain itu, selalu siap mendengarkan dan merespon pertanyaan atau permintaan pelanggan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu aspek manajemen operasional. Serendipity Coffee adalah sebuah kedai kopi yang menawarkan berbagai macam produk kopi dan makanan. Menu kopi mereka meliputi berbagai jenis seperti espresso, americano, latte, cappuccino, mocha, serta pilihan kopi dingin seperti ice coffee dan cold brew. Untuk pecinta kopi yang spesial, kami menyediakan single origin, pour over, dan French press yang menawarkan rasa kopi yang unik dan khas. Selain kopi, Serendipity juga menyajikan minuman kopi seperti teh, hot coklat, samtis, dan jus buah segar. Yang pertama ada efisiensi produk yang
gambar di atas adalah target pasar business plan, yang di bawahnya ada tabel efisiensi produk business plan. Yang kedua ada proses produksi, persiapan bahan. Yang kedua itu penggilingan biji kopi. Yang ketiga pemanasan mesin kopi. Yang keempat penyiapan alat penyeduhan. Yang kelima pengembangan biji kopi. Yang keenam penyembuhan kopi. Yang ketujuh yaitu penyajian kopi. Yang kedelapan penyajian tambahan. Yang kesembilan sajikan dan layani pelanggan. Yang sepuluh ada pembersihan. Yang keempat ada Gantt chart. Seperti di gambar, Gantt chart-nya adalah seperti ini. Yang selanjutnya itu ada peta proses operasi. Ini adalah gambarnya. Yang keenam ada peta aliran produksi. Ini adalah gambar tabelnya. Yang ketujuh ada diagram aliran produksi. Yang kedelapan ada pemilihan teknologi. Di Serendipity Coffee ada beberapa jenis mesin yang biasa digunakan untuk membuat berbagai jenis minuman kopi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama ada mesin espresso, yang kedua itu grinder kopi, yang ketiga yaitu mesin drip coffee, yang keempat dry press, yang kelima aeropress, yang keenam cold brew maker, yang keempat Chemex atau pour over dripper, yang kedelapan ada milk powder. Selanjutnya ada penentuan lokasi. Serendipity Coffee akan berlokasi di daerah Toga, Sukajaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Serendipity Coffee terletak di daerah pegunungan yang menawarkan atmosfer yang tenang dan damai bagi para pengunjung yang ingin menikmati kopi lokal sambil menikmati udara sejuk pegunungan. Dengan lokasi yang strategis dan pemandangan yang memukau dan menarik bagi para pecinta kopi dan alam. Seperti pada layar ada layout perusahaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai yang keempat, yaitu ada aspek sumber daya manusia. Untuk poin yang pertama ada sumber tenaga kerja. Untuk saat ini sumber tenaga kerja Serendipity Coffee yaitu peneliti sendiri yang turun tangan dan mengurus semuanya. Kemudian poin yang kedua ada sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Dalam sistem rekrutmen, Serendipity Coffee juga menggunakan metode pengiklanan, yaitu salah satu langkah kunci untuk menjangkau calon karyawan potensial. Serendipity Coffee memiliki komitmen untuk menarik individu yang berkualitas dan berpotensi untuk bergabung dengan tim. Serta untuk mencapai tujuan ini, kami juga menggunakan berbagai platform pengiklanan, termasuk situs web rekrutmen terkemuka, media sosial, dan jaringan profesional. Serendipity Coffee juga memastikan bahwa iklan pekerjaan yang diformulasikan dengan jelas dan menarik, mencantumkan persyaratan jabatan, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan dengan detail. Serendipity juga mengoptimalkan penggunaan media sosial perusahaan seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan membagikan informasi tentang peluang karir dan menarik minat calon karyawan. Kemudian untuk poin yang ketiga ada sistem kompensasi dan jumlah karyawan. Sistem kompensasi yang dilakukan Serendipity Coffee yaitu pemberian upah atau gaji setiap bulan. Selain itu, perusahaan juga memberikan uang makan dan transportasi yang dialokasikan ke dalam gaji setiap bulannya. Adapun jumlah karyawan tetap sebanyak 3 orang. Upah yang diberikan perusahaan untuk 1 orang pegawai yang bekerja di Serendipity Coffee sebesar Rp1.000.000 per bulan, dan uang makan Rp10.000 serta uang transport sebesar Rp10.000 setiap masuk kerja yang diberikan pada saat menerima gaji pokok. Kemudian untuk poin yang keempat ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan pekerjaan pada Serendipity Coffee diberikan langsung oleh pemilik bisnis dalam mengembangkan bakat dan keterampilan mengolah bahan baku yang dimaksudkan agar mampu menghasilkan produk dengan kualitas dan desain yang memiliki nilai tersendiri. Kemudian yang untuk aspek yang kelima di sini ada aspek keuangan. Poin yang pertama ada sumber dana. Kebetulan sumber dana yang diperoleh untuk usaha kedai kopi Serendipity ini diperoleh berasal dari dana pribadi. Kemudian untuk poin yang kedua ada harga pokok penjualan. Di sini terlihat tabel proyeksi harga pokok penjualan untuk 5 tahun ke depan dengan perhitungan kapasitas produksinya perkiraannya 3.000 kopi per tahun dengan harga jual
present value yaitu sebesar 5.806.886. Kemudian yang terakhir ada perhitungan profitability index atau PI. Nah, di sini PI-nya yaitu sebesar 1,07. Kemudian aspek selanjutnya ada aspek yuridis, yaitu poin yang pertama ada bentuk badan hukum. Dengan penuh semangat dan dedikasi, kami KP Serendipity sedang melangkah maju dalam proses pengajuan nomor induk berusaha atau NIB untuk memperkuat legalitas dan kelancaran bisnis kami. Setiap langkah kami dipenuhi dengan perencanaan yang cermat dan ketelitian yang tinggi, karena kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap aspek dari KP Serendipity ini berjalan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam proses ini kami telah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk nanti pengajuan NIB, dan kami juga siap mengisi formulir pendaftaran dengan informasi yang akurat dan lengkap. Kami percaya bahwa memiliki NIB akan memberikan fondasi yang kuat bagi perjalanan kami sebagai KP yang unik ini. Dengan harapan yang tinggi dan tekad yang kokoh, kami melangkah maju untuk legalitas yang lebih solid dan kesuksesan yang lebih besar bagi KP Serendipity. Kemudian yang kedua ada identitas pemilik. Untuk pemiliknya sendiri di sini ada 3 orang, yaitu Gita Andriani, Mima Hamdianti, dan Sri Rahayu Rubianti. Untuk alamatnya rencananya akan didirikan di Toga, Sukajaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kemudian agamanya yaitu Islam. Selanjutnya ada bidang usaha. Untuk bidang usahanya sendiri, Serendipity Coffee ini seperti namanya, Serendipity Coffee, yaitu bergerak pada bidang kuliner khususnya jenis kopi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek lingkungan. Secara sosial, coffee shop dapat menjadi tempat untuk pertemuan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok masyarakat, sehingga dapat memperkuat hubungan sosial di komunitas sekitar. Namun, di sisi lain, coffee shop juga dapat menciptakan ketimpangan sosial jika hanya dapat diakses oleh segmen tertentu dari masyarakat secara politik. Coffee shop juga bisa memiliki dampak yang signifikan. Misalnya, coffee shop yang menjadi tempat diskusi dan pertemuan politik dapat mempengaruhi opini dan pandangan politik dari para pengunjungnya. Selain itu, praktik bisnis coffee shop juga dapat terpengaruh oleh kebijakan politik terkait perpajakan, regulasi lingkungan, atau kebijakan kesehatan masyarakat. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan pada Serendipity Coffee. Yang pertama, suasana unik. Lokasi kedai kopi di pegunungan memberikan suasana unik dan indah yang menarik pelanggan yang mencari pengalaman minum kopi yang damai dan indah. Yang kedua, biji kopi berkualitas tinggi. Kedai kopi mungkin mendapatkan biji kopi premium dari pertanian lokal di pegunungan, sehingga menawarkan kepada pelanggan produk unggulan dan bersumber secara lokal. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan pada Serendipity Coffee. Yang pertama, keterbatasan aksesibilitas. Kedai kopi mungkin sulit dijangkau oleh pelanggan karena lokasinya di daerah pegunungan yang mungkin sulit diakses. Yang kedua, keterbatasan pasokan karena letaknya yang jauh dari kota atau pusat distribusi. Kedai kopi mungkin kesulitan mendapatkan pasokan kopi yang segar dan berkualitas. Yang ketiga ada opportunity atau peluang pada Serendipity Coffee. Yang pertama, meningkatnya permintaan terhadap kopi spesial. Dengan meningkatnya minat terhadap sempurna kopi yang unik dan berkualitas tinggi, terdapat peluang untuk menarik pelanggan yang mencari pengalaman kopi yang berbeda. Yang kedua, daya tarik wisata. Daerah pegunungan seringkali menarik wisatawan dan pelancong yang mencari petualangan dan keindahan alam. Sebuah kedai kopi dapat memanfaatkan masuknya pengunjung ini dengan menawarkan ruang yang nyaman dan mengundang untuk bersantai dan menikmati secangkir kopi panas. Lalu selanjutnya ada threat atau ancaman pada Serendipity Coffee. Yang pertama, persaingan yang ketat. Kedai kopi di daerah pegunungan dapat menghadapi persaingan yang ketat dari kedai kopi lain di sekitarnya yang menawarkan produk serupa. Yang kedua, perubahan cuaca yang ekstrim. Daerah pegunungan rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi jumlah pengunjung yang akan datang di kedai kopi. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari Serendipity Coffee ini yaitu Serendipity Coffee berfokus pada kualitas produk, inovasi, dan layanan pelanggan yang unggul. Dengan pemasaran melalui media sosial, kedai ini menarik
wisatawan dan produk lokal, struktur organisasi yang jelas, dan kepemimpinan demokratis, memastikan efisiensi operasional. Teknologi modern dan lokasi di pegunungan Sukajaya mendukung pengalaman kopi yang menyenangkan, pengelolaan keuangan yang baik, dan komitmen pada loyalitas memastikan keberlangsungan bisnis. Serendipity Coffee juga mengelola potensi dampak negatif. Kedai ini berpotensi menjadi destinasi kopi unggulan yang berkelanjutan dan berpengaruh positif bagi komunitas. Lalu selanjutnya ada saran. Untuk meningkatkan kesuksesan, Serendipity Coffee dapat menambahkan variasi menu, menjalin kerjasama dengan petani lokal, dan membuat program loyalitas pelanggan, mengurangi penggunaan plastik, mengadakan pelatihan rutin, serta menyelenggarakan acara komunitas dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan. Mendorong ulasan